Ginjal adalah sepasang organ berbentuk mirip kacang, berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan Anda. Walaupun kecil, fungsi ginjal sangatlah vital. Ginjal berfungsi untuk menyaring dan membuang zat hasil metabolisme yang sudah tidak terpakai oleh tubuh, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Bila ginjal sudah tidak berfungsi normal atau dikenal dengan kondisi gagal ginjal terminal, maka fungsi ginjal harus diganti melalui beberapa pilihan terapi yang disebut sebagai terapi pengganti ginjal. Pertama, hemodialisis atau dialisis, menggunakan alat bantu mesin sebagai pengganti ginjal. Hemodialisis umumnya dilakukan di rumah sakit atau di klinik. Yang kedua, peritoneal dialisis, atau dialisis melalui alat bantu berupa bagian tubuh pasien itu sendiri, yakni membran peritoneal dalam rongga perut. Serta yang ketiga, cangkok ginjal, diambil dari ginjal sehat pendonor. Peritoneal dialisis atau disingkat PD dapat dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. CAPD adalah terapi medik yang membersihkan darah dari zat-zat sampah dan kelebihan cairan dengan menggunakan membran peritoneal yang ada di dalam perut. Dialisis atau pertukaran cairan pada CAPD hanya menghabiskan waktu sekitar 30 hingga 40 menit saja. Keuntungan melakukan CAPD. 1. Fleksibel. Jadwal pertukaran cairan diatur sendiri oleh si pasien yang sesuai dengan anjuran dokter sehingga pasien tetap bisa bekerja, bepergian jauh dan aktivitas layaknya sehari-hari lainnya seperti olahraga ringan dan aktivitas bersama pasangan. 2. Berkesinambungan. Penyaringan zat sampah dan penarikan kelebihan cairan dari tubuh dalam CAPD bekerja hampir seperti ginjal alami kita. 3. Tidak menggunakan jarum. Sangat menguntungkan bagi pasien yang fobia terhadap jarum. 4. Tekanan darah pasien lebih terkontrol karena pergantian cairan dalam CAPD tanpa medium darah. CAPD begitu mudah dilakukan hingga pasien dapat melakukannya sendiri di rumah atau dimanapun Anda berada tanpa bantuan tenaga medis. Namun sebelumnya, mari kita lihat langkah demi langkah melakukan CAPD secara benar. Pertama, mari kita lihat bagaimana ruangan pertukaran cairan yang direkomendasikan. Ruangan dialisis CAPD yang ideal yaitu ruangan yang bersih dan rapi dengan penerangan yang cukup. Hindari posisi duduk dekat gorden. Pintu dan jendela harus keadaan tertutup. Kipas angin dan AC dalam keadaan tidak dihidupkan. Jika ruangan ber-AC sentral dari gedung, usahakan ambil posisi yang menjauh dari semburan angin AC. Usahakan memilih ruangan yang tenang atau tidak ada gangguan. Tidak boleh ada binatang peliharaan di dalam ruangan. Persiapkan meja dan kursi dengan ukuran yang luas dan tinggi yang nyaman bagi pasien untuk melakukan prosedur dialisis. Bersihkan meja dan area kerja, lalu keringkan. Gunakan paper towel untuk membersihkan meja dengan gerakan satu arah. Persiapkan tempat untuk menggantung cairan CAPD. Dapat berupa tiang gantungan infus atau jika tidak tersedia, dapat menggunakan paku yang ditancapkan di dinding dengan posisi optimal yang memungkinkan cairan mengalir. Disarankan juga untuk menyediakan timbangan gantung yang berfungsi untuk menimbang jumlah cairan yang keluar dari perut pasien. Pastikan tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir di dekat ruangan dialisis. Sesudah kita memastikan ruangan yang akan digunakan sudah memenuhi standar, sekarang mari kita persiapkan peralatan yang akan digunakan dalam prosedur dialisis. Persiapkan peralatan berikut dan tempatkan di atas meja yang telah tersedia. Cairan CAPD. Pastikan konsentrasi cairan sesuai yang diresepkan dan belum melewati batas tanggal kadaluarsa. Pastikan juga cairan CAPD berada dalam kondisi sama dengan suhu ruangan. Peralatan berikutnya adalah masker, hand wrap, periksa tanggal kadaluarsa, 2 buah mini cap, periksa tanggal kadaluarsa,
Ultra Clam, paper towel. Jangan menggunakan kertas tisu biasa yang dapat meninggalkan sisa saat membersihkan tangan yang basah. Sabun antiseptik. 1 buah nampan. Gunakan masker dengan benar, yaitu masker harus menutupi bagian mulut dan hidung. Sebelum memulai prosedur dialisis, cucilah tangan dengan mengikuti cuci tangan aseptik 6 langkah. Mengapa kita harus cuci tangan dengan aseptik secara tepat? Pertama, karena kuman banyak berkoloni di wilayah kedua tangan kita, terutama pada 1. Bawah jari kuku, 2. Telapak tangan, 3. Di sela-sela jari, 4. Di atas tangan, 5. Pangkal jari, dan 6. Kuku. Kedua, ternyata saat mencuci tangan secara biasa, kita sering melewatkan bagian tertentu dari tangan. Setelah mencuci tangan secara aseptik, keringkan tangan dengan menggunakan paper towel. Gunakan paper towel untuk mematikan keran. Jika harus menyentuh pegangan pintu untuk masuk ke dalam ruangan, peganglah holder pintu dengan menggunakan paper towel. Setelah itu, keluarkan transfer set dari dalam pakaian dari kantong yang tersedia untuk siap digunakan. Untuk mempersiapkan kantong twin bag, pertama-tama buka kemasan luar kantong cairan. Lalu, letakkan kantong cairan CAPD di atas meja. Luruskan kedua tubing dan pisahkan kantong cairan dan drain bag. Berikut adalah bagian dari sistem twin bag cairan CAPD. Kantong cairan, medical port, frangible, pull ring, fill line, drain bag. Periksa kantong cairan dengan seksama. Ingatlah prinsip Scalep. Strength, Anda harus memastikan konsentrasi dextrose yang akan digunakan adalah tepat sesuai dengan resep dokter. Clarity, periksa kejernihan cairan, pastikan cairan tidak keruh. Amount, pastikan juga jumlah cairan sesuai resep dokter. Leaks, pastikan tidak ada cairan yang keluar dari kantong cairan atau dengan kata lain tidak ada kebocoran. Expiry date. Periksa kembali tanggal kadaluarsa cairan CAPD dan pastikan bahwa belum melewati batas tanggal yang ada di kantong cairan. Pull ring. Pastikan protektor medical port dan pull ring pada tempatnya. Green frangible. Pastikan frangible dalam keadaan intact atau tidak patah atau rusak. Setelah ruangan dan alat telah selesai disiapkan, kita akan memulai fase penyambungan. Sebelumnya, mari kita kenal bagian-bagian penting ini. Transfer set, twist clamp, mini cap, finger pad. Bersihkan atau gosok kembali kedua tangan dengan menggunakan hand rub sesuai dengan cuci tangan aseptik 6 langkah. Fase penyambungan atau connect.
Lepaskan pull ring dengan cara memegang patient connection end dengan tangan kanan dan tarik pull ring dengan tangan kiri. Lepaskan mini cap dengan cara memegang transfer set dengan tangan kiri. Lalu putar, kemudian lepaskan mini cap dan buang. Saat melepas mini cap, tetap pegang patient connection end dan pastikan tidak menyentuh area lain supaya tidak terkontaminasi. Sambungkan transfer set dengan patient connection end dengan menggunakan teknik aseptik. Pastikan ujung dari transfer set tidak menyentuh area lain. Jika fase penyambungan transfer set dengan patient connection end tidak dilakukan dengan teknik aseptik yang tepat, maka area ini dapat menjadi salah satu tempat masuknya kuman ke peritoneum. Gantungkan cairan CAPD dengan posisi ketinggian di atas bahu sehingga cairan dapat mengalir ke perut. Letakkan drain bag di nampan dengan posisi bagian kantong yang mengkilap menghadap ke atas. Fase pembuangan atau drain. Sekarang kita akan masuk ke fase pembuangan. Untuk memulai proses pembuangan, buka twist clamp pada transfer set dengan cara diputar, maka cairan buangan akan keluar dari perut. Fase pembuangan ini membutuhkan waktu 15-20 menit. Pada saat cairan buangan keluar, penting untuk memperhatikan kejernihan dan kelancaran aliran cairan buangan. Saat fase pembuangan selesai, kita dapat mengetahuinya dengan merasakan drain line sudah dalam keadaan tidak hangat atau dingin. Kemudian tutup twist clamp pada transfer set. Fase pembilasan atau flush. Patahkan frangible, biarkan cairan mengalir sambil menghitung sampai 5 detik. Kemudian jepit drain line dengan menggunakan wet clamp. Pastikan tidak ada gelembung udara di fill line. Fase ini bertujuan untuk membuang udara di fill line agar tidak masuk ke peritoneum. Fase pengisian atau fill. Buka twist clamp pada transfer set untuk mengalirkan cairan CAPD ke dalam peritoneum. Fase pengisian ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah fase pengisian selesai, tutup kembali twist clamp. Sekarang kita akan memasuki fase terakhir, yaitu fase disconnect. Siapkan mini cap yang baru, periksa tanggal kadaluarsa mini cap, bukalah mini cap, dan pastikan spons povidone iodine masih dalam keadaan baik, yaitu masih terlihat lembab. Gunakan hand rub untuk membersihkan tangan, dilakukan dengan teknik cuci tangan aseptik 6 langkah. Lepaskan sambungan transfer set dan patient connection end secara aseptik. Ambil mini cap dan sambungkan ke transfer set dengan teknik aseptik. Sekarang, prosedur dialisis CAPD Anda telah selesai. Tahap berikutnya adalah melakukan penilaian cairan buangan. Pertama, nilai kejernihan cairan buangan dengan cara letakkan koran di bawah drain bag dengan posisi bagian yang mengkilap menghadap ke atas. Dan pastikan Anda bisa baca tulisan koran tersebut. Kedua, timbanglah cairan buangan. Berikutnya, buanglah cairan buangan ke tempat yang tidak akan menimbulkan efek lingkungan. Disarankan untuk membuang cairan buangan dengan mengalirkannya ke toilet. Buanglah seluruh peralatan yang tidak terpakai lagi ke tempat sampah. Cucilah kedua tangan sampai bersih di bawah air mengalir. Catat hasil penilaian cairan buangan ke dalam buku catatan CAPD. 1. Jumlah cairan buangan. 2. Waktu pembuangan dan pengisian. 3. Temuan atau kelainan yang terdapat pada cairan buangan. Dan Anda memasuki fase duel, yaitu fase di mana cairan CAPD ada di dalam rongga peritoneum melakukan fungsi dialisis sampai waktu penggantian cairan berikutnya. Jadi, praktisnya, selama fase duel inilah proses dialisis berlangsung. Selama fase duel, Anda tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jangan lakukan modifikasi teknik CAPD sendiri, ikuti prosedur sesuai standar. Oleh karena itu, pastikan Anda dapat 1.
Melakukan setiap prosedur secara benar sesuai yang direkomendasikan. 2. Mampu memahami konsep kontaminasi dan infeksi. 3. Mampu melakukan tindakan yang tepat pada saat menemukan masalah. Karena peritoneal dialisis merupakan terapi yang berkelanjutan, maka penting sekali Anda melakukan kontrol secara periodik ke PD unit.